Apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada. Nah, kalau di kasus ya Joshua Ferdi Sambo terbukti melakukan rekayasa, katanya ada tembak-menembak, ternyata tidak ada tembak-menembak. CCTV juga banyak masalah, nanti ada yang dijelaskan lebih lanjut Bang Azam. Tapi kami punya keyakinan kalau di kasus Joshua saja yang satu nyawa saja ada rekayasa, kami menduga kuat di kasus KM50 juga ada rekayasa. Dari mana indikatornya? Ada Ferdi Sambo. Ya, mobil yang berada di KM50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan. Lokasi dihilangkan, sekarang saya lihat kemarin udah di baiku semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Udkhulu fis silmi kaffah. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 257, 28 Muharram 1444 Hijriah atau 26 Agustus 2022 Masehi dengan judul Darurat Kebohongan dan Kezaliman. Tampaknya tepat apa yang pernah dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Negeri ini sedang darurat kebohongan. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi dan lain sebagainya, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi Kasus akhlak. pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo semakin menegaskan kebenaran pernyataan Habib Rizik tersebut. Kebohongan demi kebohongan di balik kasus tersebut satu persatu terungkap. Bahkan kasus ini mengungkap banyak fakta lain, diantaranya judi online yang konon bernilai puluhan triliun rupiah. Tak jarang judi online ini melibatkan sejumlah oknum aparat, bahkan pejabat tinggi kepolisian. Ferdi Sambo diduga salah satunya. Tak menutup kemungkinan, kasus pembunuhan Brigadir J ini pun makin membuka fakta sebenarnya dari kasus-kasus sebelumnya yang juga penuh kebohongan dan rekayasa. Di antaranya kasus pembantaian di KM50 terhadap 6 orang laskar FPI beberapa waktu sebelumnya. Sejak awal publik sudah curiga atas banyaknya kejanggalan dalam kasus pembantaian 6 syuhada ini yang juga menurut keterangan sepihak dari kepolisian diawali dengan tembak-menembak. Berkaca pada kasus pembunuhan Brigadir J, publik makin percaya bahwa pembantaian terhadap 6 orang laskar FPI pun penuh kebohongan dan rekayasa. Darurat kezaliman dan ketidakadilan. Selain darurat kebohongan, negeri ini pun sesungguhnya sedang darurat kezaliman dan ketidakadilan. Dalam kasus Ferdi Sambo pula, kita bisa melihat betapa sulitnya memberlakukan hukum yang tegas dan adil kepada aparat yang melanggar, pejabat yang korup, atau mereka yang berduit. Sudah tak terhitung orang-orang besar bebas dari hukuman, atau dihukum ringan, atau bahkan seolah dibiarkan kabur ke luar negeri. Padahal mereka adalah koruptor dan maling kelas kakap. Sebaliknya, betapa banyak orang kecil yang begitu mudahnya dihukum dengan sangat cepat dengan hukuman yang kadang cukup berat untuk sebuah kejahatan yang sangat ringan. Seperti kasus pencurian beberapa batang pohon atau kayu oleh seorang nenek-nenek beberapa waktu lalu. Bahkan betapa banyak dari mereka yang baru terduga, semisal terduga sebagai teroris, langsung dieksekusi alias dibunuh oleh aparat tanpa diadili.